YouTube, kembali lagi di channel YouTube aku, Indah. Welcome back juga di tips trik jualan online. Nah, hari ini aku bakalan sharing lagi nih ke teman-teman tentang gimana sih caranya supaya customer atau pelanggannya teman-teman tuh ketagihan belanja di toko teman-teman. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus nonton video ini sampai habis dan jangan skip, oke? Kita langsung aja ke cara yang pertama. Jadi, cara yang pertama itu tentang kemasan pengiriman paket. Ya, jadi kita tuh harus bener-bener kirim paket, kirim produk ke buyer itu usahain walaupun menggunakan kantong kresek nih ya, istilah kasarnya, walaupun menggunakan kantong kresek ya usahain yang jangan terlalu lecek teman-teman ya, supaya kelihatannya lebih bagus, lebih rapi. Karena apa? Karena kesan pertama itu kan yang dilihat kan kemasan produk tuh. Ketika bayarnya teman-teman nerima paket, kesan pertama yang menggambarkan tokonya teman-teman tuh ya paket teman-teman kayak gitu loh. Jadi ketika teman-teman kirim ala kadarnya, kantong kreseknya yang udah bekas lecek-lecek kayak gitu, itu tuh kayak menurunkan sedikit performa toko teman-teman kayak gitu. Jadi aku mau kasih saran ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman kirim paket ya ke buyer nih, usahain banget kirimnya menggunakan plastik yang masih layak. Kalau nggak bisa plastik yang layak ya apa bisa teman-teman bungkusin keras kopi, atau kalau nggak mau bisa diisolasi. Tapi teman-teman aku juga mau kasih tahu, kalau teman-teman bungkus paket nih ya, kalau teman-teman bungkus paket, teman-teman itu jangan sesekali full isolasi ya. Jadi misal kayak gini, apa ya, misal ini nih, misal kertas ini aja ya, anggap aja ini sebuah paket ya, kita lipat dulu. Aku mau kasih tahu juga ke teman-teman, ini nggak baik banget sumpah, ini nggak baik banget. Jadi misal ya, misal ini paket ya, misal aja karena aku nggak ada barang di sini, misal ini paket, terus teman-teman kirim menggunakan misalnya kertas plastik ini ya, misalnya kayak gini, anggap aja di dalam ini ada sebuah produk apapun itu, nggak tahu apa namanya, terus teman-teman mau kirim, terus teman-teman full diisolasi, semuanya diisolasi kayak gitu. Aku nggak saranin teman-teman untuk isolasi semuanya kayak gitu, isolasi semua produknya, karena itu ketika buyer nerima paketnya teman-teman, di buyer tuh bakalan kesulitan untuk membuka paketnya teman-teman. Selain itu juga boros isolasi teman-teman, kita tuh harus hemat-hemat isolasi loh, itu perlu banget sumpah deh. Terus selain, kita kembali lagi ke kemasan produk nih. Karena apa? Karena kemasan produk itu penting banget. Hal pertama yang dinilai dari pembelinya teman-teman, yang melambangkan performa tokonya teman-teman. Jadi usahain kirim paket itu yang layak, yang gimana ya? Ya enggak terlalu mau disablon atau enggak seperti itu teman-teman. Tapi seenggaknya kirim paket itu yang bener-bener layak kayak gitu. Jangan sampai asal kayak gitu, oke? Nah, karena apa? Karena setiap buyer, apalagi aku ngalamin pribadi sendiri juga seperti itu sih. Karena ketika kita, misal aja aku tuh sering banget ketika kurir datang tuh ke rumah, ketika kurir ekspedisi datang ke rumah, aku tuh kayak hektik banget, tahan lari untuk ambil paket aku sendiri kayak gitu loh. Karena aku tuh ngerasa kayak ini hadiah kayak gitu loh. Aku kayak ngebuka hadiah kayak gitu loh, walaupun aku udah tahu sih apa isi di dalamnya, tapi kan sensasi ngebuka paket itu loh, teman-teman pasti juga ngerasain lah. Kalau teman-teman nerima paket kan pasti rasanya tuh bahagia banget kayak gitu, kayak akhirnya finally paket yang udah lama-lama ditunggu datang juga kayak gitu kan. Nah, itu cara yang pertama nih teman-teman. Ingat ya, cara pertama itu wajib banget teman-teman lakuin dan jangan abal-abal, oke? Cara yang kedua, harus
selipin di paketnya teman-teman itu yang pertama, teman-teman bisa selipin thank you card, yang kedua voucher atau cashback dan sejenisnya. Thank you card, apa sih isi thank you card? Jadi teman-teman tuh secara nggak langsung berkomunikasi sama pembelinya kayak gitu loh. Walaupun nih ada beberapa juga buyer yang udahlah dibuang aja, tapi kebanyakan buyer tuh abis buka paket, kita tuh abis buka paket pasti kayak nyari ada sesuatu apa kayak gitu loh. Kalau thank you card tuh lebih kesannya kita toko itu ada interaksi sama si pembeli. Oke, kira-kira voucher apa sih teman-teman bisa selipin kayak gini nih, voucher 10% untuk next order. Atau teman-teman kalau nggak mau next order, teman-teman bisa ada mungkin kebanyakan ya kalau misalnya next order, teman-teman bisa adain kayak gini, buat video unboxing dan kamu akan berkesempatan untuk mendapatkan giveaway apa kayak gitu loh. Itu kan lebih kayak menarik kayak gitu loh. Coba semua ketiganya, aku udah cobain semua, mulai dari thank you card, voucher, sampai yang merchandise. Aku masih pertahanin yang merchandise ini ya. Aku masih pertahanin yang ketiga dan yang ke-1. Yang kedua ini kenapa aku nggak gunain lagi, karena aku ngerasa kayak kalau misalnya buat voucher, aku bisa voucher untuk next order, aku tuh banyak banget banyak banget peraturan atau rules yang harus dibuat kayak gitu loh. Jadi nggak mentok voucher 10%, enggak, bukan kayak gitu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan, kita sebagai seller, aku harus mempertimbangkan gimana nih kalau teman-teman kebanyakan pembeli itu yang menggunakan voucher itu pembeli yang udah 400 ribuan ke atas atau 200 ribuan atau 200 ribuan ke atas. Itu kan kalau teman-teman beli, sekalian aku klarifikasi juga, kalau teman-teman belanja produk itu apalagi di toko yang gratis ongkir atau cashback ya, kita tuh kena potongan 5% loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan voucher lagi, ya kita rugi kayak gitu loh. Bukannya untung, malahan kita rugi kayak gitu loh. Makanya aku nggak pertahanin lagi yang voucher untuk next order. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan voucher untuk next order, atau teman-teman bisa ngadain giveaway kayak gitu sih. Aku lebih saranin untuk ngadain giveaway dibandingkan voucher untuk next order, oke? Karena lebih simple dan lebih enak kayak gitu loh, mengakumulasiinnya lebih enak dibandingkan voucher kayak gitu sih. Aku pribadi sih pilihnya kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau teman-teman mau pilih yang kedua, silahkan. Aku juga nggak menutup kemungkinan kalau itu bakal berhasil di tokonya teman-teman ya. Nah, poin ketiga ini menurut aku gimana ya? Penting nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ya anggap aja ini penting ya. Jadi kayak gini, ketika teman-teman kalau di seller nih, di seller pasti kalau pembelinya udah nerima paket kan, pembelinya bakalan klik pesanan selesai tuh. Otomatis dana itu bakal dicairkan ke aplikasi, ke teman-teman seller. Nah, ketika dana udah dicairkan, kita seenggaknya sapa dong, say hi dong sama pembeli kita kayak gitu. Kalau pesanan udah selesai, dana udah dicairkan juga, seenggaknya kalian sapalah pembeli kalian, chat, menggunakan chat kayak gitu. Halo kak, bisa kayak gini, halo kak, kita dari VM Store, makasih banget ya udah belanja di toko kita. Semoga kakak suka produknya. Dan untuk teman-teman bisa masukin di poin ini juga kalau mau masukin voucher. Dan kebetulan juga kak di bulan ini kita lagi ada promo giveaway nih. Kalau kakak mau ikutan, kakak bisa post atau buat video unboxing dan komentarin, buat caption semenarik mungkin dan post di Instagram serta tag ke teman kakak 5 orang. Nanti kita bakal
kita bakal ngadain giveaway kayak gitu lah pokoknya. Aku kurang kayak pokoknya teman-teman usahain say hi. Kalau teman-teman nggak mau masukin poin promonya, seenggaknya oh iya kak, untuk next order kakak bisa mendapatkan ini kayak gitu loh. Kalau nggak juga gimana kak, tak seenggaknya ada interaksi kayak gitu loh. Selesai dana dicairkan jangan nyolong aja ya, selesai aja, jangan kayak gitu teman-teman, itu nggak baik banget. Kalian harus ada interaksi sama pembeli kalian walaupun kalian berjualan online ya. Oke, wajib banget itu. Terus yang keempat, poin keempat ini bakal membantu performa toko teman-teman jadi lebih baik lagi. Yang keempat ini, jadi ketika udah kita say hi sama si pembeli, mungkin pembeli ada yang kurang suka sama produknya, biasanya kita bakal chat di situ. Aku biasanya bakal chat atau kalau teman-teman pembeli nih nggak sabaran nih, biasanya aku bisa langsung alihkan di WhatsApp ya, di nomor WhatsApp. Biasanya langsung aku chat, aku respon di WhatsApp, itu fast respon banget. Jadi kalau teman-teman nih pelanggan IVM Store, kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa banget langsung WhatsApp aja, oke? Sekedar promosi tadi ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi ketika udah, teman-teman harus ajak pembeli teman-teman untuk menilai toko teman-teman. Ya, harus diajak, kak bisa luangkan waktunya sebentar untuk penilaian toko kita kayak gitu. Kalau kakak nilai, kakak bakal dapet merchandise ini atau ini ya, kayak gitu pokoknya. Oke, itu masih masuk poin nomor 2 tadi ya. Pokoknya ajak pembeli untuk menilai pesanan yang udah dia beli. Terus ketika pembeli udah nilai, kalau ya, teman-teman lihat tuh, kalau penilaian bintang 5, teman-teman bisa terima kasih, buat juga nilai juga pembelinya. Kita tuh punya hak. Jadi teman-teman seller, kalian tuh punya hak untuk menilai pembeli kalian. Jadi kalau aku nih biasanya kalau bintang 5, terima kasih kak udah belanja di toko kita, semoga kakak suka dengan barangnya. Oh iya, kebenaran kak, kalau kakak, oh iya sebentar di bulan ini, oh iya ini aku lupa. Terima kasih kak udah berbelanja di toko kita, semoga kakak suka dengan barangnya. Dan untuk saat ini kita sedang mengadakan flash sale kak. Flash sale-nya itu setiap hari. Jadi kalau kakak mau order, kakak bisa dulu cek di flash sale kita, karena kita ngadain flash sale setiap hari. Nah aku selalu nilai kayak gitu loh. Jadi ini bakalan ngefek ketika calon pembeli baru yang mau masuk ke toko teman-teman ngelihat balasan kita kayak gitu loh, ngelihat pembeli berinteraksi sama penjualnya. Jadi kita tuh nggak cuma jualan aja kayak gitu loh. Terus aku juga mau tekanin ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman dikasih bintang 1 sama buyer, teman-teman bisa chat atau mungkin ada kendala lain, temukan solusinya dulu supaya kalau pembeli dan penjual punya batasnya 2 kali untuk menilai. Jadi misalnya nih teman-teman dikasih pembeli teman-teman bintang 1, untuk next ketika solusinya udah ditemukan, teman-teman suruh aja ubah, bisa diubah kok penilaian yang bintang 1 tadi jadi bintang 5, itu bisa banget diubah. Namun jaraknya itu cuma 1 minggu ya, jarak rentang penilaian pembeli 1 sama yang kedua itu cuma 1 minggu. Kalau lewat dari 1 minggu nggak bisa lagi dinilai, jadi tetap bintang 1 nih teman-teman. Jadi mau buyer mau seller, kita tuh punya hak yang sama. Jadi kalau bisa kita seller dan buyer itu saling bekerja sama dan menguntungkan sesama ya, jangan sampai ada yang ketimpangan. Oke? Nah itu tadi cari caranya, teman-teman harus praktekin. Ingat ya teman-teman, harus dipraktekin. Oke? Karena aku ngerasa itu efisien banget untuk ngembangin
dan buat ketagihan bayar teman-teman nih. Oke, ini cara-cara yang udah aku gunain selama 4 tahun terakhir ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, makasih banget. Dan untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel